Cik. Oke guys, welcome back to Cakra Diva, reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Donghua Renegade Immortal episode ke-49. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya, di mana Wang Ling melanjutkan misi balas dendamnya untuk memusnahkan keturunan Teng Huayuan yang berada di lembah Wufeng. Tak hanya itu, Wang Ling juga menghabisi salah satu anggota inti keluarga Teng, yaitu Teng 9. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Wang Ling memusnahkan anggota inti keluarga Teng yang lainnya, serta bagaimana dia akhirnya dipertemukan lagi dengan sepupunya, yaitu Wang Zhou. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos satu. Suatu hari di kota Tianyin, semua warga terlihat dikumpulkan dan diberikan pengumuman penting yang berasal dari Tuan Teng San atau Teng 3, di mana dalam pengumuman itu semua kultivator kota Tianyin diminta untuk saling bekerja sama dan menangkap seorang penjahat misterius yang telah menghabisi banyak anggota keluarga Teng. Dan jika salah satu dari para kultivator kota Tianyin itu berhasil menangkap penjahat yang dicari, maka orang tersebut akan diberikan imbalan besar dari Tuan Teng 3. Sementara di tempat lain, Teng Xiu yang merupakan anak dari Tuan Teng 3 tampak memberitahukan suaminya Wang Zhou terkait kabar tewasnya Teng 9 oleh penjahat misterius. Mempertimbangkan kabar buruk tersebut, Teng Xiu lantas mempertanyakan apakah dia dan suaminya perlu turun tangan untuk membantu dalam mencari penjahat itu. Pertanyaan tersebut lantas membuat Wang Zhou menjawab sinis kalau dirinya tidak tertarik sama sekali untuk membantu mencari penjahat, dan bahkan dia lebih senang lagi jika pembantaian terhadap keluarga Teng itu terus dilanjutkan dan membabat habis semua antek-antek Dajjal Teng Huayuan tersebut. Melihat respon Wang Zhou seperti itu, Teng Xiu tentu menjadi kecewa dan sedih, hingga akhirnya dia pun mulai membahas-bahas masalah hubungan rumah tangganya dengan Wang Zhou. Di mana Teng Xiu mengakui kalau dirinya memang telah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Wang Zhou, tetapi juga dia sangat mengetahui kalau Wang Zhou benar-benar terpaksa menikahinya karena ancaman dari leluhur keluarga Teng, yaitu Teng Huayuan. Namun meski demikian, Teng Xiu mengakui kalau selama 200 tahun ini dirinya selalu memperlakukan Wang Zhou dengan tulus dan baik, dan selalu menjadi istri yang baik dan soleha. Berpindah ke tempat lain, 3 anggota inti keluarga Teng yang terdiri dari Teng 2, Teng 3, dan Teng 4 tampak berkumpul bersama sembari membicarakan tentang tewasnya Teng 9, di mana menurut mereka tewasnya Teng 9 itu bukanlah sesuatu yang istimewa karena bagaimanapun juga masih ada anggota inti yang lebih kuat darinya, contohnya mereka bertiga. Selain itu, ketiga anggota inti ini juga membahas tentang rencana penangkapan terhadap sosok pemusnah keluarga Teng yang telah membuat kekacauan di wilayah mereka. Saat sedang asyik-asyiknya ngegosip itu, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan Wang Ling yang memasuki kota Tianyin seorang diri. Begitu datang, Wang Ling langsung saja meminta ketiga anggota inti keluarga Teng untuk segera menampakkan diri, sehingga hal itu auto membuat Teng 2, Teng 3, dan Teng 4 menjadi murka dan menganggap kalau Wang Ling benar-benar bernyali besar. Wang Ling bahkan mulai diancam kalau sebentar lagi dirinya akan segera dihabisi. Namun bagi Wang Ling, ancaman seperti itu tentu tidak membuatnya takut dan justru malah membuatnya menantang ketiga orang itu untuk menyerangnya bersama-sama. Tantangan Wang Ling jelas saja membuat Teng 4 hendak maju untuk melawan, tetapi saat itu dia malah dicegah oleh Teng 3 yang menyarankan untuk tidak bertindak ceroboh. Sementara Teng 3 menghalangi, Teng 2 justru memberitahukan kalau Wang Ling kalau ketiga anggota inti ini pernah tersingkir dari posisi 9 Teng dan bersusah payah untuk bisa mendapatkan kembali posisi tersebut. Setelah bercerita gosip-gosipan ria yang gak jelas, Teng 2 pun langsung melemparkan serangan kepada Wang Ling dengan mengandalkan pusaka miliknya, yaitu mangkok batu kebebasan.
Mendapati serangan itu, Wang Ling tentu tidak tinggal diam dan langsung menggunakan berbagai teknik untuk melakukan perlawanan. Hal tersebut lantas membuat Tank 3 ikut melemparkan serangan pedangnya dengan harapan supaya Wang Ling dapat tumbang secepatnya. Tanpa diduga, meski sudah dilempari serangan oleh dua pusaka super kuat, Wang Ling ternyata masih belum meninggal juga, sehingga hal itu membuat Tank 4 ikutan bertindak untuk menyerang Wang Ling dengan mengandalkan palu Xuan Ming kebanggaannya. Setelah 3 pusaka kuat menghantam, Wang Ling sempat tidak menunjukkan pergerakan apa-apa, sehingga hal itu membuat 3 anggota inti berpuas diri dan merasa telah berhasil mengalahkan Wang Ling. Namun selang beberapa detik, semua orang tiba-tiba dikejutkan dengan suara Wang Ling yang menandakan kalau dirinya masih baik-baik saja. Mereka lebih dikejutkan lagi ketika mendapati Wang Ling tiba-tiba bisa membebaskan diri dari jebakan senjata pusaka. Begitu terbebas, Wang Ling langsung saja membalas perbuatan 3 anggota inti keluarga Tank, di mana saat itu dia menghabisi Tank 4 dalam sekejap mata dan mengambil jiwa orang tersebut untuk dijadikan calon iblis yang baru. Selesai menghabisi Tank 4, Wang Ling langsung memburu Tank 2 yang saat itu kebetulan sedang berusaha untuk melarikan diri. Tak mau meninggal seperti Tank 4, Tank 2 pun sempat menawarkan diri untuk jadi pengikut Wang Ling dan bahkan sampai menawarkan inti jiwanya sebagai tanda seriusnya. Tapi karena orang ini merupakan keturunan si kakek Dajjal Tank Huayuan, Wang Ling tentu mengabaikan tawaran tersebut dan justru menghabisinya saat itu juga. Melihat 2 saudaranya tewas di tangan Wang Ling begitu saja, Tank 3 tentu terkejut bukan main dan langsung buru-buru melarikan diri dari tempatnya tersebut. Sembari melarikan diri, Tank 3 masih sempat-sempatnya memerintahkan para anak buahnya untuk menyerang Wang Ling secara bersama-sama. Hal ini pun lantas membuat para kultivator berbondong-bondong menyerang Wang Ling, tetapi sayangnya aksi mereka itu harus gagal total akibat terkena sambaran petir merah rana ekstrim Wang Ling yang seketika membuat para kuricil-kuricil itu meninggal langsung di tempat. Sementara para kultivator kota Tianyin bertumbangan di bawah kekuatan Wang Ling yang enggak ngotak, Tank 3 akhirnya berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah untuk menemui anak dan mantunya, yakni Tank Xiu dan Wang Zhou. Setibanya di rumah, Tank 3 segera menyuruh Tank Xiu untuk meninggalkan negara Zhou supaya dia bisa selamat dari kekejaman Wang Ling. Selain itu, Tank 3 juga hendak menghabisi Wang Zhou karena orang tersebut dianggap akan membahayakan bagi keselamatan Tank Xiu. Namun tepat ketika Tank 3 melayangkan senjatanya ke arah Wang Zhou, tiba-tiba saja Tank Xiu yang memang bucin parah menghalanginya sehingga Wang Zhou dapat terselamatkan. Gagal menghabisi Wang Zhou, Tank 3 akhirnya hanya bisa melakukan pengusiran serta memutuskan hubungan antara Wang Zhou dan anaknya. Hanya saja tindak pengusiran terhadap Wang Zhou itu pun tidak bisa berjalan lancar karena saat itu Tank Xiu malah memohon kepada ayahnya untuk tidak dipisahkan. Alhasil Tank 3 pun terpaksa tidak jadi mengusir Wang Zhou dan malah meminta dia untuk selalu melindungi Tank Xiu meskipun Wang Zhou ini merupakan korban kejahatan keluarga Tank di masa lalu. Selesai berkata-kata, Tank 3 dan lainnya tiba-tiba mendengar keributan di depan rumah yang menandakan bahwa Wang Ling telah tiba di sana untuk menghabisinya. Menyadari hal itu, Tank 3 segera mengamankan Tank Xiu dan Wang Zhou ke dalam sebuah formasi pelindung untuk kemudian diteleportasikan ke tempat yang lebih aman. Setelah mengirim anak mantunya pergi, Tank 3 langsung hadap-hadapan dengan Wang Ling hingga akhirnya orang ini pun harus kehilangan nyawa juga seperti anggota inti keluarga Tank lainnya. Setelah Tank 3 dinyatakan benar-benar meninggal, Wang Ling segera mengambil jiwa orang tersebut dan bersamaan dengan itu dia juga melihat formasi teleportasi yang baru dipergunakan untuk mengirim seseorang.
Sementara di sisi lain jauh di balik formasi teleportasi itu, Wang Jo dan Teng Xiuxiu lagi-lagi terlibat drama percintaan di mana kali ini Wang Jo tiba-tiba ingin memutuskan hubungannya dengan Teng Xiuxiu dan langsung memintanya untuk pergi sendirian. Tapi karena Teng Xiuxiu menolak untuk berpisah, pada akhirnya Wang Jo harus bertindak tegas dengan meninggalkannya duluan. Di tengah kepergiannya, Wang Jo mendadak dibuat galau gundah gulana apakah dirinya benar-benar harus berpisah dari Teng Xiuxiu ataukah harus menjadi pengkhianat keluarga besar Wang hanya demi cintanya terhadap Teng Xiuxiu. Setelah pergulatan batin yang panjang, Wang Jo akhirnya memutuskan untuk kembali ke sisi Teng Xiuxiu walaupun dirinya akan merasa sangat bersalah kepada keluarga besar Wang yang telah musnah di tangan Teng Huaiyuan. Dengan segera Wang Jo pun langsung putar balik untuk mengejar Teng Xiuxiu dan memutuskan untuk melepaskan dendam masa lalunya terhadap keluarga Teng. Namun tidak berselang lama mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Wang Lin. Melihat Wang Ling datang, Teng Xiuxiu langsung berlindung di balik punggung Wang Jo, sedangkan Wang Jo sendiri langsung tercengang, sulit percaya kalau orang di hadapannya adalah Wang Lin yang dahulu selalu ia remehkan. Sementara Wang Jo menganga tidak percaya, Wang Lin segera melompat dari monster nyamuk dan mendarat tepat di hadapan sepupunya itu sembari menajamkan pandangan kepada Teng Xiuxiu. Melihat gerak-gerik Wang Lin, Wang Jo berusaha untuk melindungi Teng Xiuxiu sambil mengatakan kalau seharusnya dia sudah bisa menebak bahwa Wang Lin adalah satu-satunya orang yang bisa membalaskan dendam keluarga Wang terhadap keluarga Teng Huaiyuan. Merespon perkataan Wang Jo, Wang Ling hanya bisa mengucapkan kata maaf seolah menyesal telah menyebabkan insiden buruk yang menimpa keluarga Wang 400 tahun lalu. Setelah mengucapkan kata maaf, Wang Ling kemudian menyatakan kalau Teng Huaiyuan beserta seluruh keturunannya tidak akan bisa melarikan diri darinya dan juga tidak akan bisa luput dari upaya balas dendam Wang Lin. Mendengar perkataan tersebut, Teng Xiuxiu langsung gemetar ketakutan sekaligus mempertanyakan terkait nasib ayahnya alias Teng III, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Wang Ling pun segera memberitahukan kalau saat ini Teng III sudah meninggal dunia di tangannya dan hal tersebut jelas saja membuat Teng Xiuxiu semakin sedih dan ketakutan. Sedangkan Wang Jo mulai bertindak untuk melindungi Teng Xiuxiu dan bersikap seolah memberi kode kepada Wang Lin supaya tidak menghabisi keturunan Teng Huaiyuan yang satu ini. Melihat kode halus itu, Wang Ling kemudian menyarankan supaya Wang Jo dan Teng Xiuxiu segera meninggalkan negara Zhou secepatnya. Mendapati reaksi Wang Lin seperti itu, Wang Jo tentu cukup terkejut sekaligus merasa lega karena Wang Lin bersedia untuk melepaskan Teng Xiuxiu dari daftar balas dendamnya. Namun setelah kepergian Wang Lin, Wang Jo tiba-tiba menyadari kalau saat ini kedua mata Teng Xiuxiu sedang memancarkan kebencian yang sangat mendalam akibat musnahnya anggota keluarga Teng di tangan Wang Lin, terutama bapaknya. Untuk mencegah kebencian macam itu berlangsung berlarut-larut dan terulang-ulang seperti ini yang seperti dialami oleh keluarga Wang, Wang Jo pun memutuskan untuk mengakhiri hidup Teng Xiuxiu, di mana setelahnya Wang Jo sendiri mengakhiri hidupnya juga sebagai bukti bahwa dia benar-benar sudah mencintai Teng Xiuxiu seperti yang sudah dia harapkan sebelumnya. Di sisi lain, meninggalnya Wang Jo dapat dirasakan oleh spiritualnya Wang Lin sehingga Wang Lin langsung bergegas kembali ke lokasi pertemuan terakhirnya bersama dengan Wang Jo. Setibanya di tempat itu, Wang Lin mengambil jiwa Wang Jo untuk diamankan, di mana setelahnya Wang Lin bergegas pergi ke sebuah rumah milik salah satu anggota keluarga Wang yang kebetulan sedang akan melahirkan. Tanpa berpikir panjang, Wang Lin pun langsung memasukkan jiwa Wang Jo ke dalam perut ibu hamil yang mau melahirkan itu dan berharap kalau di masa depan bayi yang dikandung ibu itu akan melangkahkan dunianya ke kultivasi dan bertemu lagi dengan Wang Lin.
Berpindah ke tempat lain, saat ini Teng Huayuan baru saja mendapatkan sketsa wajah sosok pemusnah anggota keluarganya yang dapat dia kenali sebagai Wang Lin. Mengetahui sosok pemusnah keluarganya ada Wang Lin, Teng Huayuan terlihat sulit percaya dan tidak menyangka kalau ternyata Wang Lin masih hidup dan bisa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sesaat kemudian Teng Huayuan tiba-tiba mendapat laporan dari salah satu keturunannya yang mengabarkan bahwa saat ini kota keluarga Teng sudah disegel dan menyebabkan orang-orang tidak bisa keluar tapi orang-orang bisa masuk. Mendapati laporan ini Teng Huayuan pun memberikan instruksi untuk segera membangunkan Teng 1. Sementara Teng Huayuan memberikan instruksinya, jauh di luar kota keluarga Teng, Wang Lin sedang memeriksa salah satu nadi spiritual milik keluarga Teng yang tersisa dan bertinyi-tinyi kemana sih perginya ini akar spiritual yang diambil dari orang-orang biasa. Setelah ditelusuri lebih cermat, puluhan ribu akar spiritual milik orang-orang biasa itu ternyata mengalir menuju sebuah lokasi tersembunyi di bawah tanah tepat salah satu anggota inti keluarga Teng bermukim. Siapa lagi kalau bukan Teng 1? Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana Wang Lin berhadapan dengan sosok Teng 1 di mana nantinya Wang Lin akan dibuat cukup kesulitan untuk mengalahkan orang tersebut dan kita bakal melihat aksi balas dendam puncak-puncaknya itu di episode 52 ya guys ya. 2 episode lagi lah pokoknya di tanggal 26 ya guys ya, itu episode spesial baku hantam Wang Lin sama si kakek Dajjal ya guys ya.